Senku berhasil mendapatkan peralatan dari kaca. Asam sulfat dari sumbernya. Untuk mengambil asam sulfat ternyata tidak mudah, karena asam sulfat adalah senyawa kimia yang mengandung racun. Oleh sebab itu, Senku akan membuat masker untuk menahan gas beracun. Pada akhirnya, mereka pun berhasil mengambil asam sulfat dari sumbernya. Setelah itu, hanya ada satu bahan lagi yang mereka butuhkan, yaitu sake. Namun, kali ini mereka tidak berniat untuk membuatnya, tapi mereka mengincar pesta minum-minum setelah turnamen pertarungan. Keesokan harinya, turnamen pertarungan desa segera dimulai. Senku, Chrome, Ginro, dan juga Kohaku, mereka semua akan mengikuti turnamen. Dalam pertarungan ini, Magma menggunakan cara licik. Dia menculik Suika dan menyembunyikannya di suatu tempat untuk membuat Kohaku khawatir. Tujuan utamanya adalah membuat Kohaku didiskualifikasi, karena dia adalah petarung terkuat di desa. Pertarungan pertama adalah Magma melawan Ginro. Ginro adalah petarung yang kuat, namun dia memiliki kekurangan, yaitu dia menderita rabun jauh, sama seperti Suika. Menyadari hal ini, Suika memberikan topengnya kepada Ginro. Lalu dalam sekejap, dia bisa mengantisipasi semua serangan Magma. Kemudian, Magma melakukan cara yang licik. Dia protes bahwa Ginro sudah melakukan kecurangan karena memakai topeng. Lalu, di saat Ginro lengah, Magma menyerangnya dari belakang. Pada akhirnya, pertarungan pertama berhasil dimenangkan oleh Magma. Pertarungan selanjutnya adalah Kohaku melawan Senku. Namun, karena Kohaku tidak berada di lokasi, dia pun didiskualifikasi. Pada akhirnya, Senku lah yang maju ke babak selanjutnya. Pertarungan selanjutnya, Chrome melawan Magma. Sudah pasti, Chrome akan kesulitan melawan Magma. Perbandingan kekuatan fisik mereka sangat-sangat jauh. Chrome dihajar habis-habisan dan terluka cukup parah. Namun, dia menemukan satu cara untuk mengalahkan Magma, yaitu menggunakan kacamata milik Suika. Dengan kacamata itu, Chrome berhasil membakar tubuh Magma dengan bantuan sinar matahari. Setelah itu, pertarungan finalnya adalah Senku melawan Chrome. Namun di luar dugaan, Chrome yang terluka parah tidak sanggup lagi untuk bertarung. Pada akhirnya, yang berhasil menjadi kepala desa adalah Senku. Setelah turnamen selesai, Senku mendapatkan sake dan segera memproses pembuatan obat. Setelah jadi, dia pun segera memberikan obat itu kepada Ruri. Lalu, setelah beberapa hari rutin minum obat, Ruri akhirnya sembuh dari penyakitnya. Setelah semua itu, Senku yang sekarang sudah dipercaya oleh semua penduduk desa. Dia juga sudah diakui sebagai kepala desa yang baru. Kemudian, Ruri menceritakan tentang sejarah desa. Senku sangat terkejut bahwa nama desa itu adalah Desa Ishigami, sama persis dengan namanya, yaitu Senku Ishigami. Sebelum insiden pembatuan, ayah Senku yang bernama Byakuya Ishigami adalah seorang astronot perwakilan dari Jepang. Di kala itu, terdapat 6 orang astronot yang berada di luar angkasa. Mereka adalah Byakuya Ishigami, Lilian Weinberg, Shamil, Daria, Yakov, dan Connie. Beberapa waktu kemudian, insiden pembatuan terjadi. Para astronot menyaksikan cahaya hijau dari luar angkasa. Melihat kejadian itu, para astronot memutuskan untuk kembali ke bumi. Kemudian mereka berenam, bertahan hidup di sana, berkembang biak, dan membangun peradaban yang baru. Artinya, seluruh penduduk desa Ishigami adalah keturunan dari 6 astronot, termasuk ayah Senku. Beberapa hari kemudian, desa Ishigami dikejutkan dengan serangan dari pasukan Tsukasa. Serangan ini dipimpin oleh tangan kanan Tsukasa yang bernama Yoga. Sama seperti Tsukasa, dia juga mempunyai kemampuan bertarung yang hebat. Untuk mengatasi hal ini, Senku menggunakan bubuk mesiu untuk menggertak. Dia mengatakan bahwa kerajaan Sains sudah membuat senjata api dalam jumlah besar. Hal ini membuat pasukan Tsukasa mundur untuk sementara. Senku pun segera memanfaatkan kesempatan ini untuk mempersiapkan diri. Dia memprediksi bahwa pasukan Tsukasa akan kembali menyerang ketika badai tiba, karena senjata api milik Senku tidak akan bisa digunakan dalam keadaan badai. Untuk menghadapi serangan, Senku membuat pedang Jepang atau katana. Dengan kemampuan bertarung Kohaku,
Kinro, dan magma ditambah dengan kekuatan katana, kerajaan sains berhasil menghancurkan senjata batu milik pasukan Tsukasa. Namun ternyata, Hyuga sudah mempersiapkan serangan kejutan. Muncul lagi seseorang yang kuat yang bernama Homura. Dia membakar desa ketika Senku fokus menghadapi Hyuga. Kemudian, Suika berinisiatif mengalihkan perhatian dari pasukan Hyuga. Dia berlari menuju ke sumber asam sulfat. Mengetahui hal ini, Senku dan Kohaku segera bergegas mengikuti Suika dengan membawa masker. Pada akhirnya, beberapa pasukan Tsukasa tewas karena menghirup gas beracun, sementara Hyuga dan Homura terjebak di atas pohon untuk menghindari gas beracun. Untuk sementara, peperangan ini berhasil dimenangkan oleh kerajaan sains. Kemudian, untuk mengantisipasi serangan berikutnya, Senku berencana untuk membuat telepon. Kenapa dia tidak membuat senjata api? Karena dia kekurangan bahan. Untuk membuat mesiu, dibutuhkan asam nitrat dan juga kerang. Sedangkan sumber asam nitrat sudah dikuasai oleh Tsukasa. Mau tidak mau, Senku harus mengubah strategi. Senku berniat membuat telepon karena pertukaran informasi adalah sesuatu yang sangat penting dalam peperangan. Dengan telepon, seseorang bisa menjadi mata-mata dan membocorkan kelemahan musuh. Tentu saja, untuk membuat telepon membutuhkan proses yang panjang. Pertama-tama, Senku membuat roda gear untuk mengurangi beban tenaga manusia. Kemudian, roda gear dikembangkan lagi menjadi kincir air. Kincir air kemudian digabung dengan generator dan jadilah PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Tahap selanjutnya adalah membuat wadah penyimpan listrik, yaitu baterai. Setelah baterai, mereka pun membuat bohlam. Kemudian, baterai dan bohlam akan digunakan untuk menggali di dalam gua yang gelap. Yang mereka cari di dalam gua adalah logam terkuat yang disebut dengan tungsten. Setelah mendapatkan semua bahan, Senku bersama semua penduduk kerajaan sains akhirnya berhasil membuat telepon. Lalu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Season 2-nya akan dirilis di tahun 2021. Dr. Stone Season 1 selesai.